Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Asep selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Informasi dan Komunikasi serta rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah. Saya bersama Sarah Salma El-Zahra, Fitriani Aulia Rahman, dan Gia Kanias. Kami, mahasiswa Universitas Bina Sarana dan Informatika, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Maksud pembicaraan saya di sini untuk membahas cybercrime mengenai illegal content. Latar belakang, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi internet. Seperti yang kita semua tahu, kebutuhan akan teknologi jaringan internet semakin meningkat. Bukan hanya sebagai media penyedia informasi, internet menjadi komunitas komersial terbesar dan terpesat perkembangannya, bahkan melintasi berbagai batas negara. Kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sarah Salma El-Zahra. Perkembangan dan contoh dari cybercrime. Perkembangan teknologi atau globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, cybercrime kini sangat meningkat. Begitupun banyak contoh yang telah terjadi seperti penipuan penjualan barang melalui online, penipuan kartu kredit, pornografi, dan lain-lain. Adapun klasifikasi dari cybercrime, yang pertama ada cyber piracy atau mencetak ulang software atau informasi lalu didistribusikan menggunakan teknologi komputer. Yang kedua ada cyber trespass, yaitu penggunaan teknologi komputer dengan mengakses suatu organisasi atau individu. Yang ketiga ada cyber vandalism, yaitu teknologi komputer dengan membuat suatu program untuk mengganggu transmisi elektronik. Jenis dari cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access to computer and service. Yang kedua ada data forgery. Yang ketiga ada cyber espionage. Yang keempat ada cyber sabotage and extortion. Yang kelima ada infringement of privacy. Yang keenam ada illegal content. Nah, yang terakhir ini yang akan kami bahas selanjutnya oleh rekan saya. Illegal content adalah sebuah kejahatan internet yang dimana pelakunya mengunggah atau memasukkan data hal yang tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum, yang dimana itu adalah dilarang karena dapat merugikan orang lain. Nah, apa sih contoh dari kasus illegal content? Yang pertama yaitu pornografi. Nah, pornografi zaman sekarang diakses dengan mudah di sosial media manapun. Di Twitter, Instagram, Facebook, kita dapat mengakses dengan mudah karena banyaknya orang yang menggunakan internet dengan salah. Contoh kasus dari artis yang terjerat pornografi yaitu Ariel Peter Pan dan Luna Maya. Itu kan merupakan hal yang sangat mengganggu serta dapat merusak nama serta merugikan pihak-pihak tertentu. Yang kedua yaitu penyebaran berita hoak. Nah, yang kemarin marak denda tidak memakai masker. Itu merupakan hal hoak karena belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut yang menjelaskan bahwa tidak memakai masker akan didenda 250.000. Itu merupakan hal yang bohong. Tapi dengan mudahnya warga percaya karena informasi tersebut menyebar dengan luas. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya illegal content kayak gini? Nah, yang pertama yaitu kebebasan internet membuat semua orang dengan mudah mengakses apapun yang mereka mau. Dan yang kedua, kurangnya keamanan pada situs-situs internet sehingga belum bisa
memfilter apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Nah, itu merupakan faktor yang mempengaruhinya. Oke, saya akan membahas tentang dampak kasus dan solusi. Yang pertama adalah merusak moral anak bangsa, yang kedua merusak nama baik atau popularitas. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar yang kita upload. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Adapun selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompok kejahatan di bidang teknologi informasi. Nah, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam menanggulangi cybercrime adalah yang pertama, meningkatkan sistem keamanan jaringan secara nasional maupun internasional. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.